Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait pengalaman ya. Jadi pengalaman saya waktu kuliah, jadi beserta dietnya. Jadi makanan apa aja yang perlu dimakan dan makanan apa aja yang tidak bisa dimakan. Jadi teman-teman perlu diperhatikan. Jadi yang sebelah yang merah tidak direkomendasikan untuk dimakan, sedangkan yang hijau itu direkomendasikan untuk dimakan. Nah, makanan-makanan yang tidak direkomendasikan biasanya mengandung gas, biasanya memicu asam lambung, itu meningkat intinya. Jadi memicu asam lambung itu sangat ini ketika masuk makanan yang tidak direkomendasikan, nanti asam lambungnya akan naik, bahkan akan keluar melebihi kadarnya seperti itu. Ini ada buah-buahan, ini termasuk anggur, kemudian ada ini ya, yang kuning melon ya, kemudian jagung, kemudian bawang merah, kemudian jamur, dan kemudian ada ini soda, kafe, alkohol, dan seterusnya. Kemudian marinade, kemudian salting, ini salty ya, smoke, merokok itu di mayo saib, kemudian ada misalnya di sini roti yang mengandung es krim, intinya yang mengandung ini bahan-bahan penyembang nggak bisa juga. Kemudian di sini ada daging yang berlemak, kemudian hard boiled eggs, telur yang terlalu matang nggak bisa juga ya, tapi direkomendasikan ini ya, yang telur yang setengah matang. Kemudian ada juga ini fry, broil, roast, kayak gitu. Nanti dicari sendiri jika tidak bisa atau kurang paham tentang bahasa Inggris. Kemudian yang direkomendasikan di sini ada ini ya, vegetable, misalnya buah dan sayuran ini bisa direkomendasikan. Tapi ketika teman-teman memiliki MAH, kalau makan ini yang tidak direkomendasikan nanti bisa lebih parah, bahkan meningkat menjadi MAH kronis atau MAH akut. Jadi ketika MAH akut, nanti teman-teman gak bisa makanan di sebelah, bahkan makanan yang direkomendasikan itu belum bisa teman-teman. Jadi harus benar-benar ketika punya riwayat atau tanda-tanda MAH, jadi segera jangan sampai makan yang tidak direkomendasikan. Ciri-ciri MAH ini ya, jadi sulit tidur kalau makan pantangan, kemudian makan terlalu manis, terlalu pahit, asam, buah bernanah, buah yang asam, kemudian bahkan madu aja bisa diare kayak gitu. Itu ketika teman-teman memiliki MAH akut atau MAH kronis. Namun ketika belum, mungkin biasa-biasa aja. Biasanya orang yang penderita MAH itu biasanya sendawa, kemudian asam lambung, rasanya pahit, kadang batuk berdahak. Kemudian masa penyembuhan biasanya kurus, biasanya dikira santet, kadang bisa sampai gila, dan ada yang mau bunuh diri karena nggak sembuh-sembuh. Memang
penyakit MAH ini harus sabar, jadi kadang bertahun-tahun kalau nggak dirawat dengan ketat dan sabar ya. Kemudian was-was kalau dingin, hujan bisa kambuh. Pikiran bisa kemana-mana, sakit pinggang, sakit kepala, muncul benjolan di perut atau di punggung juga. Biasanya pusing atau mau jatuh, biasanya sore ya. Kalau makan yang pedas, bergas, bersoda, keras, berasa tajam, beralkohol ya, sakit perut seperti ini, makan jagung ya, rica, bumbu kelapa yang diparut, rambutan, dan seterusnya. Jadi itu bisa membuat kita sakit perut. Ini gastritis meal plan ya. Jadi ini dietnya teman-teman. Saya kemarin habis translate ya. Jadi ini bahasa Indonesianya, jadi hari pertama. Jadi teman-teman sarapan pakai 2 telur rebus ya. Jadi kalau bisa telur yang rebus yang setengah matang seperti ini 4 menit atau 6 menit. Jangan sampai 8 menit ya. Antara ya 4 sampai 6 menit. Kalau bisa yang 4 menit itu lebih bagus. Kemudian ada 3 potong roti panggang atau teh ya, teh chamomile manis. Kemudian ini bisa juga diganti teman-teman dengan gula merah, bisa teh gula merah. Ini 2 telur rebus. Kemudian teman-teman makan siangnya ada ayam bakar ya, jangan pakai minyak sama sekali, dengan jamur rebus. Ini coba. Kemudian ini ini khusus bukan yang MAH kronis atau MAH akut, tapi MAH biasa ya. Kemudian selanjutnya cemilannya kerupuk asin tawar yang nggak pakai minyak gorengnya. Biasanya pakai pakai pasir biasanya, biar nggak ada minyaknya. Jadi gorengnya pakai pasir. Tentu saja pasirnya udah bersih. Kemudian makan malam 3 kaki ayam rebus, sayur kukus, sama roti tawar. Ini kalau nggak ada roti tawar, teman-teman bisa ganti dengan nasi. Nah, bisa juga ditambahkan gula merah biasanya. Selanjutnya sarapan hari kedua, 2 telur orak-arik, kemudian irisan pohon roti ya. Kemudian teh chamomile manis. Kemudian makan siangnya ayam bakar dengan jamur rebus. Kemudian cemilannya 3 kaki kukus roti tawar ya. Ini juga makan malamnya 3. Ini cemilannya bisa ini ya. Ini kayaknya salah ini. Jadi saya salah translate. Jadi cemilannya cukup bisa ganti sama ubi di sini. Kemudian 3 kaki ayam rebus, sayur kukus, roti tawar. Jadi cemilannya kalau di Indonesia itu nggak perlu ini, cukup pakai ubi yang dikukus atau yang direbus atau di oven. Selanjutnya sarapan hari ketiga ini jadi irisan pohon roti ya. Kemudian bisa roti panggang ini. Kemudian telur dadar 2, teh sama teh yang ini kalau nggak ada teh chamomile dan manis diganti dengan gula merah. Makan siangnya ini risotto ya, nasi putih dengan 2 wortel sedang, kaki ayam rebus camilan ya. Kemudian bogel polos. Kemudian makan malam 3 kaki ayam rebus, sayur kukus, roti tawar.
Hari keempat, ini sarapannya ada 2 telur orak-arik, kemudian irisan pohon roti bakar, teh kamomil ya manis. Makan siangnya sup mie ayam ya. Kemudian cemilannya bisa apel atau pir rebus, dikupas kulitnya. Sama kerupuk biasa. Bisa juga ganti ubi kalau mau nggak ada. Kemudian makan malam, roti risotto nasi putih sama ayam rebus. Risottonya seperti yang di bawah ya gambarnya. Ini makanan khas Itali. Kemudian hari kelima, ini setengah buah alpukat matang, kemudian 3 potong roti bakar, teh komamil manis, bisa diganti gula merah, dikunyah juga bisa, pakai teh juga bisa. Kemudian selanjutnya kentang tumpuk, dada ayam panggang, 2 potong roti. Cemilannya crisp. Jadi ini bisa juga diganti dengan ubi. Ubi yang kuning atau ubi yang warna ungu bisa dipakai. Kemudian makan malam, kaki ayam rebus, roti putih. Hari ke-6, jadi sarapannya 2 telur rebus, 3 potong roti panggang, teh chamomile manis, kemudian ayam bakar dengan jamur rebus, kemudian kerupuk asin tawar, cemilannya, kemudian makan malamnya 3 kaki rebus, sayur kukus, roti tawar. Hari ke-7-nya, sarapannya 2 telur setengah matang, 3 potong roti bakar, teh komamil manis atau gula merah kalau nggak ada tehnya gula merah ya. Kemudian makan siangnya risotto nasi putih dengan wortel. Kemudian cemilannya kerupuk kering tanpa garam. Ini yang digoreng pakai pasir biar nggak ada minyak. Makan malam kaki ayam rebus, sayur kukus, kemudian roti putih. Bisa diganti nasi juga kalau nggak ada roti putih. Ini diet-dietnya teman-teman, nanti bisa direkomendasikan. Jadi gambar-gambar ini bisa dimakan intinya ketika mah. Nah, yang tanda kutip bukan mah kronis atau mah akut ya, tapi mah biasa. Teman-teman bisa makan ini. Dan teman-teman nggak bisa berhenti dulu makan makanan yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ini yang perlu ini faktornya, kemudian drip factor all include. Jadi kira-kira dari dokter Aks seperti itu teman-teman. Kemudian apa penyebabnya? Jadi penyebabnya salah makan seperti makanan pengawet, makan basi, makanan beracun. Biasanya makan tidak teratur, pola hidup tidak teratur, penyakit sejak dari kecil, makan pedas atau berasa tajam, makan sembarangan di luar. Positifnya jadi kita bisa melatih pola hidup teratur, melatih makan dan minum teratur, kemudian melatih makan yang sehat, dan kemudian jiwa dan raga lebih kuat setelah itu. Mungkin sekian dari saya, kita ambil positifnya aja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.